Adik-adik mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Judulnya adalah agak miring dikit nih, lama-lama saya keluar dari sini bisa miring saya. Wawasan teknologi energi bersih untuk meningkatkan daya saing. Ini saya akan bicara tentang satu nanti latar belakangnya daya saing determinan untuk kemakmuran suatu bangsa. Yang kedua ya agak bingung memangnya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini gambarannya kalau menggunakan energi tidak bersih gambarnya kayak gini ya. Kan jadi kotor. Jadi kalau kita lihat nanti suatu kemakmuran kalau dia tidak memperhatikan lingkungan yang bersih, dia namanya kemakmuran yang tidak berkelanjutan. Ya, nah, makanya makmur tidak sekedar makmur, tapi nanti harus memperhatikan juga faktor yang istilahnya itu low carbon. Lanjut. Nah, ini pengertian saya cerita sedikit ya. Dulu kira-kira 10-15 tahun yang lalu, negara kita ini dibandingkan sama Singapura waktu itu ya. Wah, Singapura maju, Indonesia tidak maju. Nah, jawabannya teman-teman kita jawab, ya pasti dong, Singapura negara kecil, kan enak, negara kita kan besar. Itu jawaban kita. Ketika Cina juga maju, negaranya besar maju, kita kehabisan jawaban. Nah, biasanya kita ini ya, termasuk saya mungkin ya, jadi selalu namanya waton suroyo. Waton suroyo itu apa ya? Asal tidak aja. Jadi kalau dibilang apa aja pasti berkelit. Ya. Nah itu, kira-kira seperti itu. Lanjut sekarang untuk penentuan tingkat kemakmuran. Ya. Apa sebetulnya yang penentu kemakmuran satu bangsa itu? Orang yang negara yang memiliki banyak sumber daya alam itu ternyata belum tentu dia makmur, belum tentu dia maju. Apakah ukurannya kalau kecil harus besar untuk maju? Enggak juga. Negara kecil seperti Singapura, Swiss juga maju. Tapi ada juga yang negara kecil tidak maju ya, seperti Mali, semacam itu ya. Kecil tidak maju, sudah kecil nggak maju lagi. Kalau Singapura, Swiss itu kecil maju. Nah ini. Nah ada yang punya sumber daya alam ya, tidak punya sumber daya alam maju. Jepang, Korea, Indonesia besar punya sumber daya alam maju atau belum? Nah, yang jawab belum sampai dan aku loh ya. Jadi kita belum. Jadi faktornya apa begitu? Apakah kemajuan bangsa itu apakah karena ukurannya negaranya, ataukah karena banyak sumber daya alam atau tidak? Ternyata tidak. Nah, determinannya itu ternyata adalah kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu ya bisa dilihat negara-negara kecil ya seperti Singapura, Swiss dan negara-negara Eropa itu yang tidak punya sumber daya alam, tapi kemampuan sumber daya manusia itu tinggi. Berikutnya, jadi next ya. Jadi saya kira ini saya mencoba untuk menghubungkan bagaimana antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ada istilahnya sumber daya buatan. Sumber daya buatan itu adalah sesuatu proses hasil manusia. Jadi kalau kita lihat ini teman-teman yang dari sosial itu ada yang namanya unsur-unsur budaya itu. Kalau Profesor Puncara Ningrat itu menyebut dia namanya kepercayaan di atas, ada namanya mata pencarian, ada namanya kekerabatan sosial, iptek, bahasa dan seni. 7 unsur besar budaya. Nah, karena kita orang engineer ya, kita biasa bicara sistem ya, itu saya mencoba untuk mengekstrapolasikan ya, bagaimana ini. Nah, sebetulnya dimaksud kepercayaan adalah nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang memayungi dari semua kita ini, dan nilai-nilai itulah yang mencerminkan perilaku nanti. Nilai-nilai yang diyakini kita itu mencerminkan perilaku kita di masyarakat. Kita itu adalah merupakan alat untuk mencapai proses yang kami sebut menghasilkan suatu peradaban. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita tekuni. Kita terus terang selama ini disebutkan ya, kita mempunyai Pak Nur saya di kabinet dulu ya, kita mempunyai Menko yang mengkoordinasikan perekonomian untuk mengelola ekonomi capital. Tapi Menko Kesra itu seharusnya menurut hemat kami ya, itu adalah mengelola social capital, yaitu sumber daya manusia. Nah,
ini sebetulnya yang harus dikoordinasikan. Kita menata di ekonomi tapi lupa menata di masalah di sosial, ekonomi capital ini. Nah, terus terang aja ini yang agak ini Pak Noh, yang mungkin sekalian kami pada waktu sempat setelah di Jenmika itu sempat jadi staf ahli sebentar ngurusi namanya sumber daya manusia dan teknologi. Saya mencoba untuk lihat ternyata perencanaan SDM di negeri ini ya secara menyeluruh itu nggak ada. Jadi antara yang dihasilkan tempatnya Pak Nuh yang digunakan nanti, apakah itu yang di PNS, apakah yang di industri, apakah yang itu yang di TNI untuk sipil, itu ternyata belum pernah komunikasi sehingga terus terang aja ini kadang-kadang mismatch ya. Jadi ini nanti akan terjadi juga pada kegiatan penelitiannya, betapa di kita ini koordinasi itu kurang. Kalau kemampuan individu saya kira masing-masing jago, tapi begitu timnya kita kurang. Makanya di perlombaan olahraga kita yang sifatnya individu selalu menang, tapi ketika tim kita selalu kalah ya. Bulu tangkis yang single itu menang ya. Tapi begitu tim sepak bola kita kalah. Karena apa? Memang membangun tim yang solid itu yang sulit ya. Nah, belum lagi koordinasinya. Nah, ini jadi di kiri itu adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alamnya itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, sumber daya manusia inilah yang harusnya meng-create suatu values. Nah, ini yang kelihatannya memang di kita masih harus lebih banyak belajar pada negara lain. Bagaimana negara kecil seperti Singapura ini dengan menjual kemampuan sumber daya manusianya, menjual jasa segala macam ini bisa maju ya. Kita jasa belum banyak negara, yang lebih banyak negara adalah jasa. Jasa itu sekarang dipakai bisnis juga di Jakarta. Lanjut. Nah, lanjut. Ya, next. Nah, peningkatan daya saing ya, bangsa ya. Bagaimana kita meningkatkan daya saing? Langsung digambarnya gambar berikutnya. Nah, ini saya kaitkan satu kenapa tadi saya sebut sebagai namanya clean energy, clean values. Karena apa? Kemakmuran saja yang tidak memperhatikan eksternalitas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran, dia tidak akan berkelanjutan. Makanya sekarang sudah dikembangkan konsep kalau kemakmuran itu adalah dari hasil suatu pembangunan ekonomi, dikembangkan lagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu memperhatikan sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah adanya perubahan iklim. Kita merasakan sekarang ya, dulu Surabaya panas, tapi ternyata sekarang panas sekali ya. Jadi kan yang dingin aja menjadi panas, apalagi Surabaya sudah panas ya, itu menjadi panas sekali. Itu akibat perubahan iklim. Dulu bisa ditebak kalau April sampai Oktober itu adalah musim kemarau, Oktober sampai ini musim hujan. Sekarang sulit untuk menebak ya. Jadi karena iklim sudah berubah. Kenapa iklim itu berubah? Ini salah satunya adalah sebagai ulah manusia juga, yaitu penggunaan energi yang fosil tadi, dia menghasilkan namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu mengumpul di atas, itu menimbulkan efek rumah kaca ya. Jadi sinar ultraviolet dari matahari yang masuk ke bawah itu dia nggak bisa ke atas. Jadi dia semakin panas sehingga menimbulkan efek gas rumah kaca sehingga bumi makin panas ya. Ada yang pernah nonton ceritanya filmnya Bumi Makin Panas ya, itu ada filmnya, itu yang memainkan Susana. Jadi sekian 25 tahun lagi yang lalu Susana sudah meramalkan bahwa bumi makin panas. Ternyata memang betul ya. Nah, ini akibat dari pemanasan global. Tugas kita adalah memitigasi bagaimana mengurangi penyebab dari gas rumah kaca tadi, yaitu menggunakan energi yang bersih ya. Lanjut. Nah, ini permasalahan pemanfaatan energi bersih ya. Nah, jadi untuk menghasilkan energi bersih harus ada teknologi energi bersih. Nah, ini yang terus terang aja, saya kebetulan seumur-umur kerja di ESDM ya. Terakhir ngurusi energi bersih ini. Nah, agenda untuk menjawab apa yang Presiden sudah sampaikan, yaitu Presiden pernah menyampaikan menurunkan emisi 26%
dengan upaya sendiri menjadi 41% dengan kerjasama itu terus pada tataran di bawahnya itu nggak pernah dilaksanakan secara terkoordinasi. Percaya atau tidak ya, hampir tidak ada kegiatan penelitian yang terkoordinasi yang mendukung penelitian energi bersih ini. Karena apa ya, mungkin tidak ada yang mengambil inisiatif bagaimana melaksanakan suatu kebijakan presiden yang sudah bagus itu di dalam tataran sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ini nanti akan saya tunjukkan langsung gambar aja ya supaya mudah ya. Nanti nggak usah dicatat, nanti soft copy-nya bisa diambil kalau diperlukannya. Lanjut. Nah, ini kegiatan contoh tadi saya sampaikan kepada Pak Noh ya. Gambaran mengenai kegiatan penelitian di kita, antara riset yang dikerjakan di perguruan tinggi dilaksanakan oleh LIPI, oleh BPPT, oleh Ristek, oleh Litbang Departemen ya, itu kelihatannya tidak ada koordinasi, tapi ternyata memang betul ya. Jadi tidak ada koordinasi sehingga terjadi pengulangan, ada lagi yang tidak dikerjakan. Nah, ini sangat beda dengan teman-teman yang dari Korea misalnya. Dan Korea itu daya juangnya tinggi. Nah, saya pernah tanya pada teman-teman di Korea ya. Di Korea itu ada yang namanya teman-teman atau adik-adik yang masih muda tahu yang namanya apa? Gangnam Style ya. Itu coba teman-teman yang dari Ponorogo ada nggak di sini? Dari Ponorogo. Saya dari Ponorogo ya. Itu sama dengan tari jadilan sebetulnya. Cuman karena diolah dengan gaya Gangnam itu sekarang mendunia. Kita banyak yang kalah. Jadi namanya break dance itu juga sama, orang yang kepalanya di bawah muter-muter itu aja. Tapi karena ditarikan oleh orang Ponorogo tidak menarik. Begitu orang hitam dari Amerika yang menari semua tertarik. Jadi kita mungkin mengemas ini menjadi kurang cerdas kita. Jadi barang yang sama sebetulnya kalau dikemas oleh bangsa lain itu menjadi makin menarik. Nah ini nih saya kira tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana supaya hasil-hasil kita sebetulnya bagus-bagus ya, cuman menyajikannya yang supaya siap saji dan enak di ini kelihatannya kurang. Makanan juga kita lihat ya, makanan kita nggak kalah loh enak-enak. Tadi ada rawon, ada istilahnya, ada lontong cap gomeh, tapi penyajiannya kurang. Coba begitu makanan Jepang itu ya diracik yang rapi ya, itu harganya bisa 5-10 kali lipat ya. Padahal barangnya ya barang dari kita juga. Ini saya kira yang merupakan tantangan kita, bagaimana menjadikan sesuatu hasil kita itu menarik ke depannya. Lanjut. Nah ini saya ceritakan keiptekan ini di sini ya. Ini mungkin singkat aja 5 menit lagi ya. Nah ini di bawah ini ada namanya ilmu pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan dikerjakan oleh ilmuwan. Di bawahnya penguasaan teknologi oleh teknolog ya. Antara ilmuwan dan teknolog sudah ada komunikasi. Tapi hasil-hasil dari pengembangan keiptekan ini tidak pernah ngedrop kepada industri. Dan ini ternyata saya dapat bahan paparan dari Komite Inovasi Nasional, ternyata memang betul. Jadi tidak ngedrop antara penelitian kita dengan kebutuhan industri, itu tidak ngedrop. Padahal sebetulnya ada kewenangan yang bisa dipakai untuk apa itu? Kementerian itu melakukan regulasi supaya dilakukan. Contoh nyata adalah di Cina itu ya, IBM tidak pernah bisa masuk Cina, tapi ketika dipaksa dia dengan merek lokal itu ya, akhirnya dia kan bisa. Nah, kita sebetulnya menginfos suatu peraturan di bidang teknologi ini penting ya. Ini yang tidak dapat banyak kementerian-kementerian ya. Kalau kita nggak menekuni sendiri, ini yang namanya regulator itu serang tidak ada yang didik. Saya kebetulan dari ITB, teman-teman dari ITS juga. Saya yakin mengenai regulasi ini tidak diajarkan di perguruan tinggi. Kami harus belajar sendiri. Padahal ini yang mengakibatkan adanya gap antara iptek dengan pemanfaatan itu adalah di regulasi. Ini tidak ada pelajaran. Saya menyarankan diadakan ya pelajaran sistem regulasi, atau mungkin bahkan menurut saya ini suatu program pasca sarjana sendiri bisa. Karena terus terang yang urusan perguruan tinggi itu kami cari-cari sendiri untuk melakukan regulasi. Tidak ada yang namanya kuliah tentang sistem regulasi. Yang ada adalah keilmuan. Nah ini yang saya sebut mengenai energi bersih tadi. Bagaimana akan terjadi koordinasi kalau pemahaman energi bersih aja juga belum tentu semua sama. Nah, saya mencoba untuk
membuat suatu, istilahnya kalau musik itu orkestra itu partiturnya gitu ya, supaya nanti kalau dilakukan sama-sama enak. Dengan dirjen itu tinggal gerakin pensil aja, jreng gitu. Nah, kalau tidak ada partiturnya, jangan harap suatu orkestra bisa bagus. Bisa nggak kira-kira suatu orkestra dilepas gitu main gitu tanpa ada suatu yang memimpin gitu, tanpa nggak? Nah, ini saya mencoba untuk membahas secara sistematis bagaimana untuk membuat suatu kemakmuran yang berkelanjutan. Dia mesti menggunakan clean values karena bidangnya energi, energinya energi bersih lah. Ini sebagai gambaran saja. Kalau teman-teman terutama yang mendalami energi, saya lihat di sana ada pusat energi, tadi saya lihat sambil jalan di sini ya. Ini energi bersih ini kami pisahkan jadi 3 hal ya. Kalau di imigrasi itu menjadi ada yang namanya kena cegah dan tangkal. Ini di energi bersih ini cekalan ya, cegah, tangkal, tanggulangi. Cegah ini mencegah supaya CO2 tidak sempat dipakai. Caranya ya menggunakan energi dengan efisien supaya energi fosilnya tidak banyak digunakan. Dan kalau harus menggunakan energi yang tambahan investasi, itu adalah energi terbarukan. Ini untuk mencegah supaya gas rumah kaca itu tidak dihasilkan. Yang kedua, kalau ternyata harus menggunakan energi fosil yang ternyata penghasil emisi gas rumah kaca, dia harus menggunakan teknologi energi bersih. Clean coal technology, nanti namanya clean fuel technology, ini semua dilakukan ya. Nah, ketiga, kalau ternyata sudah dipakai masih juga lepas ke udara CO2-nya, itu ditangkap, ditanggulangi dengan menangkap dan disimpan. Itu namanya carbon capture and storage ya. Itu teknologi yang dikembangkan. Nah, terakhir sekali yang waktu kami menyajikan ini ke teman-teman dari Bank Dunia, mereka menambahkan, Pak, ke depan nanti CO2 itu tidak hanya kayak sekarang ini CO2 ya, CO2 ya, karbon itu dipakai untuk nyampur di Coca-Cola sama Pepsi-Cola itu dicampuri biar ngejos gitu ya, itu campuri CO2. Jadi sebenarnya kalau adik-adik minum cola banyak itu mengurangi perubahan iklim ya. Jadi, karena CO2-nya ketangkap semua di perut ini, tapi keluar CO2 yang lain dari sini ya. Itu lebih bahaya ya. Baik kandungan gasnya maupun baunya ya. Jadi dari CO2 ke CO2. Nah, sekarang ada teknologi material bagaimana membuat CO2 itu dalam satu material. Jadi ada teknologinya, saya belum menguasai, tapi sudah kami masukkan sebagai namanya CO2 utilization. Bagaimana memanfaatkan CO2 dalam penggunaan yang lebih besar. Jadi ini semua ini kami buat suatu yang terintegrasi bagaimana portofolio untuk menghasilkan energi bersih. Nah, tentu saja bukan tugas kami untuk seperti ini, tapi kalau misalnya partitur seperti ini diberikan sama-sama, kita bisa berbagi. Oh, ini kita kembangkan ini kita kembangkan ini, sehingga hasilnya akan menjadi suatu orkestra di bidang energi terbarukan. Ini saya kira yang coba kita buat seperti ini supaya lebih menambah koordinasi di antara para peneliti, para penggiat di bidang energi terbarukan. Lanjut, 1-2 menit lagi ya. Next. Nah, ini sedikit aja ini gambaran bagaimana menerapkan values energi bersih tadi. Ya, dia harus disuntikkan. Orang biasa bersih itu disuntikkan ke dalam mindset kita. Nah, inilah satu dari sekalian ya, yang bahayanya kita sekarang ini. Dulu pada tahun 30-an, tadi si ujung Bung Karno ya, saya sangat kagum pada beliau. Pada tahun 30-an, pada waktu kita masih dijajah, Bung Karno sudah pernah mengamalkan. Pada waktu itu penguasaan bangsa terhadap bangsa lain itu dilakukan dengan menguasai wilayah, to colonize ya, jadi menjajah. Belanda menjajah Indonesia untuk diambil macam-macamnya. Nah, Bung Karno pada waktu itu sudah meramalkan nanti akan ada masanya untuk menguasai bangsa lain itu tidak harus menduduki wilayahnya, tapi dengan kontrak-kontrak dagang. Itu yang disebut namanya neokolonialisme, dan itu betul-betul terjadi. Sekarang banyak sekali kontrak-kontrak yang kalau kita tidak teliti itu merugikan negara kita. Nah, ada satu tahapan lagi sebetulnya yang bukan menjajah wilayah, bukan menjajah dengan kontrak dagang, tapi yang dijajah itu adalah mindset kita, pola pikir kita. Jadi di otak kita itu dicecarkan nilai-nilai yang sebetulnya tidak cinta tanah air, tidak mengenal
mengenal budi pekerti tidak ini, itu yang terjadi yang paling kita takutkan sekarang, dan itu terjadi sekarang ini. Kita nonton film-film barat yang kadang-kadang tidak tepat dengan nilai-nilai kita, akibatnya kita tidak usah dijajah, tidak usah dikontrak, tapi kita sendiri nanti kalau menjadi suatu pengambil keputusan, kita ini sudah melakukan keinginannya penjajah tanpa harus kontrak, tanpa harus dijajah. Nah, inilah yang paling bahaya. Makanya sebetulnya ke depan ya, waktu tahun lalu ya, kami diundang Kementeriannya Pak Nuh waktu itu mengadakan namanya World Cultural Forum di Denpasar ya, seluruh dunia kumpul ya. Itu pada waktu diputuskan bahwa memang sebenarnya kebudayaan itu value dalam arti value, bukan produknya ya, bukan ketoprak, bukan itu salah satu aspeknya aja, tapi nilai-nilai itulah yang harus diletakkan di atas segalanya. Itu merupakan keputusan Bali Forum tahun lalu, di akhir tahun lalu, dan itulah sebetulnya yang harus dipakai bagaimana kita memasukkan nilai-nilai ke dalam benak, kalau perlu dari tingkat PAUD, karena pada tingkat PAUD itulah pendidikan anak usia dini ya, sebelum pendidikan dasar, disitulah letaknya anak itu di memorinya tertanam. Itu Pak Nuh untuk sekalian lapor ini pada Pak Mantan Mendikbud, di Ciputat kami membuat PAUD yang namanya berbasis budaya. Ini anak-anak didik ini kita kenalkan dengan apa itu namanya heritage, dengan sejarah. Jadi supaya dia sejak ini sudah di otaknya itu yang tertulis di sini bukan McDonald, bukan namanya Pizza Hut dan segala macam, tapi ya kalau makanan ya rawon, ya, tahu campur segala macam, itu memang itu asal kita. Kita boleh memakannya, tapi value Nusantara itu harus kita tanamkan sejak ini. Karena apa? Di tangan manusia, sumber daya manusia inilah, bukan di sumber daya alamnya. Di sumber daya manusia inilah letak kemajuan Indonesia ke depan, letak kemakmuran ke depan. Dengan kerja yang baik, saya kira insya Allah semua itu akan bisa dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.